Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita berkesempatan lagi menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Gema. Yang saya percaya Gema ini akan selalu bergema di ruang-ruang saudara dan terlebih dalam ruang hati kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan yang masih terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Hari ini saya menggunakan dua terjemahan, yaitu terjemahan LAI tahun 74, kemudian terjemahan sederhana Indonesia 3.2. Saudara bisa download juga di handphone saudara cari terjemahan sederhana Indonesia 3.2 ya, karena itu akan memudahkan kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca terlebih dahulu dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dalam terjemahan baru Lukas 12 ayat 2 dan 3. Demikian kata firman Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat yang ketiga. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Terjemahan berikut saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.2. Demikian ayat itu berbunyi, masih dalam Injil Lukas 12 ayat 2 dan 3. Karena setiap usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan, suatu hari nanti pasti akan dinyatakan dan diketahui juga. Ayat 3. Jadi apapun yang kamu beritahukan secara diam-diam kepada orang lain akan tersebar. Dan yang kamu bisikkan kepada orang lain di dalam kamar pribadi akan tersiar kemana-mana. Jadi jelas saudara-saudara, Tuhan lagi memberikan satu prinsip, yaitu tentang kejujuran. Menjadi tentunya bagian dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang jujur, saudara dan saya pasti akan disukai banyak orang. Terlebih juga Tuhan Yesus. Yesus melepaskan pengajaran ini bahwa ketika kita dipanggil menjadi anak-anaknya, menjadi murid-murid Kristus, pegang mati ini, kejujuran. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Tadi dikatakan bahwa apapun yang kita katakan dalam gelap akan nyata dalam terang. Dalam terjemahan yang lain dibilang, karena setiap usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan satu hari nanti pasti dinyatakan dan diketahui juga. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Kalau kita punya perilaku jujur, saudara-saudara, ya, saudara diberkati dengan prinsip yang kita pegang itu dengan kejujuran. Kita tahu bahwa mencari pekerjaan hari-hari ini menjadi barang yang langka karena sulit sekali. Banyak orang yang sudah lulus perguruan tinggi akhirnya juga nganggur, saudara-saudara. Orang boleh saja mempunyai gelar akademik yang seabrek-abrek, istilah orang Jakarta ya, tetapi plus kejujuran, maka itu jadi poin penting. Karena apa artinya orang yang punya pendidikan yang tinggi, level yang luar biasa secara akademik, tanpa disertai kejujuran. Saudara bisa lihat kan, bahkan kita menyaksikan di berbagai media, ada banyak orang yang sudah menjadi pejabat, diberikan kekuasaan, diberikan kewenangan, otoritas yang lebih, menyalahgunakan kewenangan, otoritas itu, akhirnya korupsi dan segala macam, terjadi penggelapan dana dan segala macam hal itu. Menjadi peristiwa yang hari-hari kita dengar di Indonesia ini. Dan begitu banyak sistem ini sudah mengakar membudaya dari pusat hingga ke daerah, semua bermain dalam tanda kutip. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada kejujuran dalam hati mereka. Mereka bisa kong-kalingkong, mereka bisa memanipulasi dengan berbagai macam angka. Kalau ada audit pajak, ada laporan yang khusus pajak seperti ini, tetapi yang buat owner perusahaan seperti ini. Jadi ada bukan hanya double lagi, mungkin bisa laporannya itu bisa berlembar-lembar. Nanti kalau ada audit dari mana lagi, kasihnya yang seperti ini. Udah nggak ada lagi kejujuran. Dan saya heran kadang-kadang ya, ketika kita menjadi pengusaha Kristen, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan atau pengusaha Kristen yang jujur. Jangan termanipulasi, saudara. Katakan ya di atas ya.
sekalipun itu rugi mungkin buat kehidupan kita. Tetapi waktu kita jalani prinsip-prinsip kejujuran ini, maka saya percaya dimanapun saudara berada, saudara akan mengalami ketenangan di dalam hati. Apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang keren, yang lux gitu. Tetapi pada akhirnya, semua yang kita punya yang ada di dalam dunia ini, yang saudara lihat hari ini yang kita bangga-banggakan, semua akan hilang lenyap. Karena satu ketika apa yang kita bawa, kita nggak bawa apa-apa ternyata. Sama seperti Ayub berkata, aku lahir dengan telanjang, aku kembali pun dengan telanjang. Jadi hari ini ketika firman ini datang pada saudara dan saya, pegang mati kejujuran, karena itu yang Tuhan Yesus suka dalam kehidupan kita. Kiranya prinsip ini menjadi bagian dalam hidup kita. Berkat Tuhan atas saudara sekalian. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara secara lantang, lugas, dan tegas hari ini. Engkau membawa kami kepada satu prinsip yang nyata, yang seringkali mungkin kami lupa Tuhan, yaitu tentang kejujuran. Ajari kami terus dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu, supaya kami menghidupi apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami lihat hari ini. Lewat firman-Mu, lewat gema hari ini Tuhan, supaya kami menghidupinya. Kami hidup jujur dengan pasangan kami, dengan suami, istri, anak-anak, dengan pemimpin, dengan komunitas kami. Supaya Tuhan, hidup kami menggambarkan ada Tuhan Yesus yang nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati.